Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sekarang kita hanya bisa berharap agar Xiaoyan berhasil menerima warisan Dewa Kuno. Itulah satu-satunya cara bagi kita untuk membalikkan keadaan, kata Gu Yuan. Senyuman perlahan muncul di wajah semua orang saat mendengar itu. Setengah tahun berlalu dan awan darah di langit menjadi semakin pekat dan tebal, dengan meningkatnya jumlah ahli yang berkerumun ke dalam penghalang pertahanan yang ditempatkan aliansi Istana Langit, beberapa cahaya darah mulai menghantam penghalang pertahanan menyebabkan banyak ahli nampak panik. Beruntung ada banyak ahli kuat dalam aliansi yang menstabilkan penghalang pertahanan sehingga tidak menimbulkan banyak kekacauan. Pada bulan ke-7 setelah formasi menutupi seluruh dataran tengah, lautan darah di langit yang jauh akhirnya menampakkan beberapa riak ketika lautan darah bergolak dan pusaran air muncul dari dalam lautan darah sebelum teratai darah raksasa perlahan bangkit dari lautan darah. Hun Tiandi yang duduk di atas teratai darah perlahan melayang di lautan darah, matanya yang tertutup perlahan terbuka dan cahaya merah menyala di matanya menyebabkan gelombang besar muncul di lautan darah. Ruang di belakang Hun Tiandi menjadi terdistorsi sesaat setelah membuka matanya ketika sosok api hitam muncul saat berkata, warga keturunan dari klan Ling, klan Xi dan Yao semuanya telah dilemparkan ke dalam kolam darah, 70% warga keturunan dari klan Hun juga telah dilemparkan, namun hal ini menyebabkan banyak ketidakpuasan, kata api hitam menatap Hun Tiandi yang rambutnya telah berubah menjadi warna kemerahan. Mata merah Hun Tiandi sedikit berfluktuasi, dia tersenyum tipis saat teratai darah berputar dan menatap api hitam. Sosok api hitam terkejut setelah dia diawasi oleh Hun Tiandi sebelum bertanya dengan suara samar, ada apa? Sepertinya ada sesuatu yang bercampur dalam energi lautan darah, kata Hun Tiandi tersenyum. Apa itu? Tanya api hitam sedikit terkejut. Hun Tiandi hanya tersenyum, tangannya tiba-tiba terulur ke lautan darah di depannya sebelum meraihnya dengan kasar, menyebabkan seluruh lautan darah mulai bergolak dan jejak cahaya hitam menggumpal di telapak tangannya sebelum akhirnya berubah menjadi sekelompok api hitam kecil. Jika aku menyerap energi ini ke dalam tubuhku, benih api pelahap kemungkinan besar telah ditanam bukan? Kata Hun Tiandi tersenyum tipis sambil memandangi kumpulan api hitam itu. Setelah itu, dia menoleh ke api hitam seraya berkata, sepertinya kamu tidak setia padaku. Kata Hun Tiandi. Kamu telah memaksaku melakukan itu, kata api hitam dengan kilatan dingin melintas di matanya. Kedua tangannya tiba-tiba menekan lautan darah menyebabkan lautan darah nampak berfluktuasi ketika puluhan sosok panatua klan Hun muncul sebelum melebarkan mulut mereka dan meludahkan sekelompok api hitam yang dengan cepat berkumpul, sebelum akhirnya berubah menjadi susunan aneh di lautan darah yang kemudian menutupi Hun Tiandi. Sepertinya kamu diam-diam telah merencanakan selama beberapa tahun ini, para panatua ini sebenarnya telah dikendalikan olehmu, kata Hun Tiandi sedikit terkejut. Sebagian besar anggota klan Hun memiliki segel garis keturunan yang telah saya tempatkan di dalam tubuh mereka. Hun Tiandi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa saya tidak tahu? Tanpa bantuanku, klan Hun akan menderita kerugian serius. Kau sebenarnya berencana untuk membunuhku, kau tidak bisa menyalahkanku karena bertindak lebih dulu. Kata api hitam tersenyum dingin. Menderita kerugian yang serius, kata Hun Tiandi menggelengkan kepalanya, ekspresi matanya tiba-tiba menjadi gelap saat dia berbicara, selama aku ada, klan Hun tidak akan pernah menderita kerugian serius, kamu juga bisa melupakan tentang melawanku, itu hanya bunuh diri, kata Hun Tiandi tertawa keras ke arah langit, dia membuka mulutnya dan menghisap semua api hitam yang menutupi di sekitarnya menyebabkan dusinya tiba-tiba melonjak dengan liar, dan banyak gelembung darah nampak bergolak dari lautan darah dan seketika membungkus puluhan panatua yang tak sempat bereaksi sebelum akhirnya gelembung darah itu menyusut dengan cepat dan meledakkan tubuh para panatua menjadi sekelompok darah yang menyatu dengan lautan darah. Kamu sudah berhasil? Seru api hitam nampak pucat dan terkejut saat merasakan douci yang sangat liar dan menakutkan melonjak dari tubuh Hun Tiandi. Sudah setengah bulan aku berhasil dan tinggal menunggumu, kata Hun Tiandi menjilat bibirnya, telapak tangannya diarahkan ke api hitam seraya berkata, untuk memberi selamat kepada saya karena berhasil menjadi Dou di pertama dalam 10.000 tahun, karena itu berikan apimu, kata Hun Tiandi tersenyum dingin. Hun Tiandi, nyawa anggota klan Hun bisa diambil olehku hanya dengan pikiran, jangan salahkan aku karena kejam jika kamu berani menyerang.
teriak api hitam dengan marah. Hun Tiandi berhenti sejenak saat mendengar itu, dia menoleh dan melihat api hitam dengan ekspresi aneh seraya berkata, "Kamu telah bersamaku untuk waktu yang lama. Jangan bilang kalau kamu masih tidak tahu watakku," kata Hun Tiandi tertawa dingin. Wajah api hitam nampak tenggelam saat mendengar itu, orang ini bersedia melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, bahkan jika itu harganya adalah seluruh klan Hun. Api hitam baru saja akan melarikan diri ketika dia terkejut menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi bisa bergerak. Hun Tiandi tersenyum saat melihat itu, dia mengarahkan telapak tangannya dan mengepalkannya ke api hitam saat berkata, "Meledak." Segera tubuh api hitam meledak terpisah dan berubah menjadi sekelompok api hitam yang menembus langit saat dengan gila-gilaan melarikan diri ke segala arah. Hun Tiandi melirik api hitam yang kabur sebelum melebarkan mulutnya dan menghisap sekelompok api hitam yang dengan cepat mundur dan masuk ke mulutnya dan menelannya. "Kekuatanmu saat ini seperti semut di mataku," kata Hun Tiandi mengusap sudut mulutnya dengan tangannya setelah dengan mudah menelan api hitam ke dalam tubuhnya. "Sekarang sepertinya aku harus pergi dan menghabisi orang-orang merepotkan itu," kata Hun Tiandi menyapu matanya ke daratan di bawah. Senyuman aneh muncul di wajahnya saat suara tawanya yang dingin bergema di seluruh dataran tengah. "Ingatlah bahwa hari ini adalah hari di mana aku, Hun Tiandi, telah menjadi dewa." "Hun Tiandi? Dia telah berhasil," seru Guyuan dan Zukun dengan ekspresi berubah drastis saat mereka berdiri di markas besar aliansi. Mereka melihat awan darah tebal di luar penghalang pertahanan. Untuk pertama kalinya mereka bisa merasakan Douci sangat menakutkan yang bahkan menyebabkan jiwa mereka gemetar. "Hun Tiandi?" Seru banyak suara di daerah sekitar markas aliansi segera berubah menjadi keributan setelah mendengar nama itu. Semua orang tiba-tiba berdiri dengan wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke arah langit. Suara siren peringatan segera terdengar di alam bintang sementara semua orang terkejut. Pasukan aliansi bergegas keluar dari semua tempat dan menyebar ke segala arah dan melayang di langit. Pasukan aliansi selama ini telah menjalani banyak pelatihan dalam setengah tahun ini. Cara pasukan saat ini bertindak melibatkan kerjasama yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan masa lalu, menyebabkan kekacauan berangsur-angsur mereda ketika semua orang melihat pasukan besar aliansi yang melayang di langit. Tampaknya tindakan pasukan aliansi telah menyebabkan banyak ahli merasa sedikit diyakinkan meskipun mereka memahami bahwa kepastian itu nampak kabur. Guyuan, Zukun dan lainnya muncul di depan pasukan besar dengan ekspresi sangat serius saat mereka melihat lapisan awan darah di luar penghalang pertahanan mulai bergolak. "Douci ini memang milik Hun Tiandi, semuanya, persiapkan dirimu," kata Guyuan melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. "Dimengerti," teriak pasukan aliansi dengan Douci mulai melonjak di tubuh mereka. "Kita akan menyerangnya habis-habisan kali ini, jika tidak, kita semua akan mati," kata Yan Jin dengan suara yang dalam. Guyuan dan lainnya mengangguk mendengar itu. "Apakah ada berita dari Xiaoyan?" tanya Lei Ying. "Tidak," kata Guyuan menggelengkan kepalanya. "Warisan dewa kuno bukanlah lelucon, sepertinya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi kita tidak punya banyak waktu tersisa," kata Lei Ying tersenyum getir. Guyuan terdiam sesaat sebelum berkata, "Kalian semua harus tahu bahwa Xiaoyan adalah satu-satunya harapan kita yang tersisa. Hanya jika dia berhasil maju ke Douci, kita baru akan bisa melawan Hun Tiandi. Memanggilnya sebelum itu sama sekali tidak berguna," kata Guyuan. Yan Jin dan lainnya perlahan menganggukkan kepala. "Beberapa generasi muda dari 3 klan kita telah dipindahkan. Karena itu bahkan jika kita gagal hari ini, garis keturunan klan kita akan tetap berlanjut. Jadi kita tidak harus memanggil Xiaoyan sebelum dia berhasil," kata Guyuan. "Kamu benar, klan Lei tidak takut mati. Bahkan jika si brengsek Hun Tiandi itu benar-benar menjadi Douci, klan Lei masih akan melawannya sampai mati," kata Lei Ying dengan geram. Guyuan sedikit tersenyum saat mendengar itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap awan darah yang tebal di langit. "Saat ini, pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai." 1 jam kemudian, riak energi naik di dalam awan darah, yang telah menutupi dataran tengah selama lebih dari setengah tahun. Setelah itu, awan darah yang menutupi langit perlahan terbelah di depan banyak tatapan tertegun ketika banyak sosok mengendarai kabut hitam saat menyerbu ke segala arah dan melayang di luar penghalang pertahanan besar. Mata mereka sangat dingin saat mereka menatap pasukan aliansi di dalam penghalang.
Klan Hun akhirnya datang, seru banyak ahli menyipitkan mata mereka saat melihat pasukan besar yang menutupi langit. Sebuah jalur jalan tiba-tiba terbentuk di dalam pasukan Klan Hun ketika teratai darah meluncur ke depan dan melayang di langit dengan Hun Tiandi duduk di atasnya. Hun Tiandi, seru Gu Yuan dan lainnya menatap tajam ke Hun Tiandi yang duduk di teratai merah. Gu Yuan, kamu telah kalah, kata Hun Tiandi tersenyum tipis saat menatap kelompok Gu Yuan. Hun Tiandi, suku kuno telah lama mengadakan perjanjian bahwa dalam perang, kita tidak akan merugikan rakyat biasa, tindakanmu ini pasti akan mendapat balasan, kata Gu Yuan. Lelucon yang luar biasa, kata Hun Tiandi tertawa kecil, tubuhnya perlahan berdiri, dia tampak seperti penguasa benua yang menghadap ke daratan, aku yang sekarang telah melampaui benua ini, siapa yang bisa menghukumku? Aturan selalu dibuat oleh yang kuat, mulai hari ini dan seterusnya, benua Douchi akan menjadi milik Klan Hun, kata Hun Tiandi dengan senyum dingin saat suaranya bergema di langit, menyebabkan ekspresi banyak orang menjadi pucat. Aku adalah pemenang terakhir dari perang ini, kata Hun Tiandi dengan cahaya merah melonjak di matanya, setelah itu dia mengulurkan tangannya dan mengarahkan ke penghalang di bawah yang melindungi banyak orang sambil berkata, Gu Yuan, mengingat kamu pernah menjadi lawan yang bisa menandingiku. Aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan apa yang disebut kekuatan Dou di hari ini, kata Hun Tiandi tiba-tiba mengepalkan tangannya. Hujan berdarah di langit berkumpul saat dia mengepalkan tangannya, akhirnya berubah menjadi garis berdarah sangat tipis yang dengan cepat melintas di langit dan memotong penghalang pertahanan yang dibangun oleh gabungan banyak ahli hingga meledak di depan banyak tatapan tertegun. Semua orang menjadi tumpul saat mereka melihat penghalang pertahanan besar yang hancur dengan begitu mudahnya hanya dengan sebuah serangan dari Hun Tiandi. Ekspresi kelompok Gu Yuan menjadi jelek saat menyaksikan penghalang pertahanan dihancurkan, kekuatan yang dimiliki Hun Tiandi saat ini bahkan menyebabkan mereka bergidik. Ekspresi Gu Yuan nampak suram saat melihat itu, tubuhnya perlahan naik ke langit dan tiba-tiba berteriak dengan keras, bentuk formasi. Dimengerti teriak pasukan aliansi dengan marah setelah mendengar teriakan Gu Yuan, Douchi yang kuat segera melonjak di tubuh mereka hingga menyebarkan sebagian awan darah yang menutupi langit. Douchi yang sangat kuat juga melonjak keluar dari tubuh Gu Yuan, segel di tangannya dengan cepat berubah, akhirnya Douchi berkumpul dan berubah menjadi cermin Douchi raksasa di langit. Setelah mengumpulkan Douchi dari begitu banyak ahli, kekuatan penghancur yang mengerikan segera muncul dari dalam cermin. Gu Yuan dan lainnya memahami kekuatan Hun Tiandi saat ini, karena itu mereka langsung melepaskan serangan terkuat sebagai serangan pertama. Cermin Douchi bergetar hebat sebelum akhirnya pilar Douchi yang sangat besar tiba-tiba meletus menembus langit saat dengan kejam meluncur ke arah Hun Tiandi. Ekspresi Hun Tiandi nampak tenang saat melihat itu. Dan hanya tersenyum acuh tak acuh. Hancurkan, kata Hun Tiandi mengulurkan tangannya dan telapak tangan darah segera melesat ke arah pilar Douchi di bawah. Telapak tangan akhirnya menghantam pilar Douchi menyebabkan ledakan keras, namun hanya sedikit riak energi yang terbentuk ketika pilar Douchi yang tampaknya sangat kuat itu dihancurkan dan berubah menjadi titik cahaya yang tersebar dan jatuh dari langit. Gu Yuan, aku akan menjadi pemenang terakhir dari pertempuran ini, kata Hun Tiandi menatap Gu Yuan yang nampak kusam di bawah. Apakah ini kekuatan seorang Dou? Pikir Gu Yuan tanpa sadar merasakan ketidakberdayaan setelah melihat serangan mereka yang begitu mengerikan dihancurkan oleh Hun Tiandi dengan mudah. Tidak heran sangat langka untuk mencapai Dou. Kesenjangan di antara mereka berdua seperti langit dan bumi. Kamu benar-benar bermimpi ingin menjadi penyelamat benua dengan kekuatanmu itu, kata Hun Tiandi dengan senyum mengejek. Dia melambaikan tangannya dan cahaya darah melesat keluar dari tangannya dan meluncur ke bawah. Dalam sekejap gunung di bawah dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gunung langsung meledak, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis setelah melihat serangan Hun Tiandi yang begitu ganas. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.